Ya. Oke, selamat sore dengan Mas siapa? Devin. Saya di sini mau tanya tentang budidaya ikan nila, Mas. Oke, yang pertama, misalkan apa sih yang digunakan di sini untuk budidaya ikan nila? Kalau untuk pakan yang digunakan itu untuk segmentasi protein itu protein 32% seperti itu. Tapi kalau ikan nila sendiri itu sebenarnya nggak terlalu butuh protein tinggi. Jadi kisaran untuk yang di bioflok ini kisaran protein 28 sampai 30 itu sudah cukup. Oke. Untuk jenis probiotik yang digunakan, Mas, apa yang digunakan di sini untuk budidaya ikan nila sendiri? Probiotik yang digunakan sebenarnya basic aja sih, kayak M4, terus juga mungkin produknya booster seperti itu. Kalau secara probiotik itu tidak selalu berpatok pada merek, asal mengandung bakteri-bakteri yang esensial untuk cocok ikan untuk itu. nila. Betul, ada lactobacillus, terus juga bakteri untuk pengurai nitrit dan juga amonia, nitrobakter, nitrosomonas. Yang penting ada komponen bakteri itu. Selain itu, apa lagi yang digunakan? Kayak contoh probiotiknya, yang apa udah itu aja? Kalau untuk probiotik itu cukup sih, asal kita harus peka terhadap air, peka terhadap kualitas ikannya juga, ikannya ingin kondisi seperti apa, seperti itu. Fokusnya kalau budidaya sendiri segala segmen gitu ya, baik itu nila, baik itu lele, segala macam, itu memang pintar-pintarnya kita untuk mengatur air dan juga ngontrol kualitas air itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor lingkungan seperti suhu dan pH mempengaruhi aktivitas enzim pencernaan ikan nila? Kalau untuk suhu dan juga pH itu sangat berpengaruh sih Mbak untuk kerja enzim pencernaan di ikan itu sendiri. Contohnya ketika suhu itu semakin dingin seperti itu, semakin rendah, itu otomatis kerja fungsi ikan, pencernaan ikan itu lebih melambat. Otomatis enzim-enzim yang bekerja di dalam pencernaan itu ikan itu sendiri lebih lambat seperti itu. Tapi ketika suhu itu semakin panas, semakin hangat lah, semakin tinggi seperti itu kerja pencernaan itu jauh lebih efisien seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh. Dan untuk pH juga sangat-sangat berpengaruh juga. pH ikan nila itu kisaran 7 sampai 7,5, pH optimalnya segitu. Jadi ketika pH-nya itu ada di bawah 7 dalam hal ini asam pH-nya, itu tentu ya akan berpengaruh ke pencernaan ikan itu sendiri. Pencernaannya itu tidak optimal. Begitu juga kalau misalkan pH-nya itu di atas 7,5 atau terlalu basah, itu juga sangat berpengaruh ke kerja-kerja enzim pencernaan ikan itu sendiri. Terus kalau misalnya penggunaan enzim tambahan dalam pakan ikan nila untuk meningkatkan pencernaan nutrisinya itu gimana? Penambahan enzimnya? Kalau penambahan enzim itu sebenarnya ada di dalam probiotik itu sendiri sih Mbak. Jadi kan probiotik dengan segala kerja bakteri itu kan salah satu aktivitas itu kan menghasilkan enzim yang fungsinya itu kalau di penambahan pakan itu memecah agar pakan itu dalam tanda kutip lebih lunak seperti itu, lebih lunak dan juga nutrisi kompleks itu bisa terurai. Maksudnya terurai ini bisa menjadi nutrisi yang lebih sederhana yang bisa lebih cepat diserap ikan seperti itu. Kalau untuk enzim sendiri ya penambahannya itu ya dari probiotik itu sendiri, dan nanti ketika probiotik itu ditambahkan ke pakan terjadi fermentasi dan segala macam, itu otomatis menghasilkan enzim yang memudahkan, pada akhirnya memudahkan pakan itu atau nutrisi di pakan itu lebih cepat diserap ikan. Yang selanjutnya, terdapat perbedaan antara ikan nila diberikan pakan segar dan diberikan pakan olahan. Itu perbedaannya apa? Pakan segar dan pakan olahan maksudnya? Kalau pakan segar itu sendiri sebenarnya kalau dalam budidaya nila itu kita harus melihat bagaimana sistem budidayanya seperti itu. Kalau misalkan sistem budidayanya secara bioflok ini memang pakan yang diberikan ya pelet seperti itu, pelet. Dalam artian ya pakannya itu cuma pelet seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara budidaya nila di sistem budidaya yang berbeda, contohnya seperti waduk dan segala macam, itu tentu akan ada pakan tambahan. Dalam hal ini pakan tambahan itu lebih ke pakan alami, plankton maupun juga alga-alga yang ada di dalam air seperti itu. Sebenarnya dua pakan itu nggak terlalu berbeda signifikan sih. Butuh waktu berapa lama ikan nila agar dapat dipanen? Kalau untuk waktu budidaya itu tergantung dari seberapa besar ikan nila yang ingin kita panen seperti itu. Kalau di pasaran sendiri ikan nila itu biasanya ada di size 1 kilo isi 3 sampai 4.
Dan untuk mencapai size segitu itu lebih kurang di 3 sampai 4 bulan. Kalau apa yang menyebabkan ikan nila mati di antara ikan lainnya di waktu yang sama, satu kolam yang sama? Kalau untuk kematian di ikan nila itu sebenarnya ada banyak faktor. Yang pertama dari faktor bibit itu sendiri. Kita harus tahu bagaimana kualitas bibit itu sendiri, kualitas ikannya seperti apa, daya tahannya seperti apa. Ketika memang kualitas bibitnya jelek, otomatis ya kematian akan semakin banyak walaupun di cuaca yang kondusif seperti itu. Terus faktor kedua, kenapa bisa ada ikan mati, yaitu banyak lagi faktornya. Kayak mungkin kualitas air seperti itu juga bisa mempengaruhi. Dari katakanlah ada 1000 ekor, kan 1000 ekor itu kan nggak mungkin sehat semua. Ada beberapa yang mungkin daya tahan tubuhnya turun segala macam. Ketika cuaca agak kurang kondusif, ikan-ikan yang dalam tanda kutip sakit atau kurang sehat itu yang mati seperti itu. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, yang pertama itu apa yang mempengaruhi ikan nila tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan lambat? Yang mempengaruhi itu ada pada nutrisi yang diberikan. Semakin bergizi pakan yang kita berikan, semakin nutrisinya itu banyak, otomatis pertumbuhan itu akan semakin cepat. Terus ketika nutrisi yang kita berikan itu kurang, otomatis pertumbuhan akan lebih lambat. Dan nutrisi itu sangat berkaitan dengan kualitas pakan yang kita berikan, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, apakah ada strategi khusus dalam formulasi pakan untuk memaksimalkan budidaya ikan nila? Kalau untuk formulasi pakan sendiri di sini menggunakan pakan pabrikan ya Mbak ya. Pakan pabrikan dalam artian ya memang kita dalam memilih pakan pabrikan itu kita harus melihat track record di petani-petani lain bagaimana, lalu track record kestabilan pakan itu seperti apa, dan memang di sini sangat memperhatikan hal itu sih Mbak, seperti itu. Jadi untuk strategi kita memilih pakan yang benar-benar berkualitas, pakan yang benar-benar stabil secara performa, dan nanti di air sendiri dan juga di pakan biasanya ada penambahan probiotik untuk menunjang pertumbuhan ikan nila itu sendiri dan kerja pencernaan ikan seperti itu. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, atas sama-sama. waktu